Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita jumpa lagi dalam lawatan hati GKI Residen Sudirman. Kali ini kita akan merenungkan satu topik, pegangan hidupku. Saudara, pada tahun 1886 terjadi kebangunan rohani yang besar di Brockton, salah satu negara bagian di Amerika. Kebangunan rohani ini dipimpin oleh D.L. Moody. Pada sesi kesaksian dalam acara KKR itu ada seorang muda yang berdiri dan berbicara secara singkat, sederhana tetapi jelas dan tegas menerangkan imannya kepada Kristus. Di akhir kesaksiannya, pemuda dari Brockton ini mengatakan, saat ini memang saya belum begitu yakin, tapi saya akan terus bersandar dan akan terus taat. Kata bersandar atau trust dan taat atau OB memberi kesan mendalam dalam hati musikus Daniel Toner yang hadir dalam KKR saat itu. Daniel Toner kemudian berdiskusi dengan pendeta John Samis, salah satu pendeta yang dia kenal di Amerika, untuk menuliskan syair dengan kata kunci trust and obey. Dari situlah saudara, kemudian tercipta lagu yang sangat kita kenal di NKB 116, Siapa yang Berpegang, di mana judul aslinya adalah Trust and Obey. Saudara, penggalan syair lagu Trust and Obey mengatakan, siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Syair lagu yang mengingatkan bahwa berpegang pada sabda Tuhan seharusnya dibarengi dengan sebuah tekad untuk mematuhinya. Itulah sumber kebahagiaan dalam hidup kita. Amsal 7 ayat 1 sampai ayat yang kedua mengatakan hal yang senada saudara. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Pada bagian ayat ini terdapat penekanan pada kata berpeganglah dan simpanlah perkataanku atau ajaranku. Apa artinya saudara? Yang pertama adalah berpegang berarti meletakkan ajaran sebagai panduan menjalani kehidupan. Artinya bahwa ajaran, nasihat, dan perkataan Tuhan itulah yang harus kita ikuti sebagai panduan, sebagai kompas, sebagai GPS petunjuk dalam kehidupan kita. Saudara, bukan yang lain yang kita ikuti, bukan yang lain yang menjadi panduan dalam kehidupan kita. Perkataan Tuhan itu tak tergantikan oleh ajaran, nasihat, maupun juga perkataan dunia yang mungkin bisa jadi menyenangkan telinga kita, menyenangkan kehendak kita, menyenangkan pikiran kita, yang bisa saja lebih menjanjikan kemudahan, kemakmuran, atau kesuksesan yang tidak memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Memang bisa jadi menjanjikan kemudahan, memang bisa jadi menjanjikan kemakmuran saudara, kesuksesan, tetapi tidak memberikan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan kita saudara. Yang kedua, berpegang berarti memandang ajaran itu punya nilai yang berharga. Kitab Amsal menyebutkan, simpanlah perkataanku di dalam hati dan seperti biji mata. Bukankah hati dan biji mata adalah bagian yang sangat berharga dalam kehidupan kita, yang sangat kita jaga, yang bernilai dalam kehidupan kita? Keberadaannya sangat kita jaga, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Jika hati kita tidak sehat, maka hidup kita menjadi terganggu saudara. Begitu juga dengan biji mata.
Jika biji mata kita terganggu, ada debu yang mengganggu, maka reaksi mata kita adalah berusaha untuk membersihkan, mengeluarkan air mata supaya bisa membersihkan mata kita sehingga bebas dari debu, dari gangguan itu. Nah, begitu jugalah ajaran, perintah, nasihat Tuhan dalam kehidupan kita. Akan menyadarkan kita ada hal-hal yang tidak beres, ada hal-hal yang salah dalam kehidupan kita. Di sisi yang lain, jika kita memandang bahwa nasihat, ajaran Tuhan itu berharga, maka kita akan senang mengingat-ingat, kita akan senang memperhatikan, dan kita akan senang menjaganya. Saudara, kitab Amsal mengatakan, berpeganglah pada perkataanku, simpanlah perintahku dalam hatimu, simpanlah ajaranku seperti biji matamu, dan engkau akan hidup. NKB 110 mengatakan hal yang senada. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari saudara, pegang, simpan, dan taati ajaran, nasihat, perkataan Tuhan itu dalam keseharian hidup kita. Maka kebahagiaan dalam Yesus menyertai perjalanan hidup kita. Mari semangat untuk berpegang dan menyimpan perkataan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Amin.